Kalau sampeyan masih berpegang kepada Azmat Khan atau berpegang kepada Jarul Ubaidillah, sampeyan ditolak dari dua arah. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babu Lukman Har, tayangan adanya tanpa rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kembali saya menemui Anda di Arah 9 Channel. Dan kembali saya ingin mengajak Anda untuk nguri-nguri persoalan sejarah terkait dengan hasil diskusi atau bahsul masail di Pondok Pesantren Benda Kerap yang mengulas tentang nasab Wali Songo, nasab Ba'alawi, dan terkhusus adalah nasab Kanjeng Sunan Gunung Jati, sebagaimana telah kami sampaikan, kami tayangkan edisi sebelumnya. Ada satu hal yang menurut hemat kami menarik untuk kita simak kembali, yakni uraian dari seorang ulama asal Aceh, ya, As-Sayyid Tunku Muda Qori Al-Husaini. Satu titik yang menggelitik saya untuk mengulas kembali adalah keterangan Tunku Muda Qori ini berkenaan dengan Syamsul Dhohiroh, keterangan dalam Syamsul Dhohiroh. Titik menarik siapa? Karena nampaknya dalam forum tersebut ada anggota forum, anggota Bahsul Masail yang menyambungkan nasab Sunan Gunung Jati melalui jalur Asmak Taniyah, yang tentu atasnya adalah ke Ba'alawi atau Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad. Nah, hal tersebut terangkum dalam Syamsul Dhohiroh, dan apabila menggunakan jalur ini, menurut keterangan dari Sayyid Tunku Muda Qori, maka akan mengalami dua ketertolakan sekaligus. Mari kita simak keterangan beliau. Maka saya minta sama tuan-tuan ini semua, ayolah kita nggak usah bicara pribadi, ya. Ini mungkin tahap kita untuk menemukan satu kepastian. Kita kumpul begini, besok biar masuk ke LBMNU langsung memutuskan masalah ini secara diskusi ilmiah yang lebih detail 7 hari 7 malam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, tadi Kiai Iman mengatakan bahwa pertama sekali menuliskan nasab Ba'alawi itu siapa tadi, Kiai? Ternyata bukan. Pertama sekali yang menuliskan naskah Ba'alawi Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Saqaf. Dia mendirikan nakabah pertama di sana, Yaman. Amannya apa? Amannya Ali. Ya, terserah ini mau paman mau apa, saya nggak ngerti ini. Ya kan? Yang jelas namanya Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Saqaf, abadnya 833 Hijri atau Masehinya 1429, terus turun kepada Muhammad Jamalul Lail Al-Mu'allim yang merubah album yang mentahkim, merubah jadi offset Abnul Imam, terus turun kepada Abdullah Al-Akbar Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saqaf, ya, baru Ali As-Sakran gitu. Nah, mungkin Ali As-Sakran itu belum sempurna memahami Ubaid, sehingga dia mengklaim bahwa Ubaid itu adalah dalam kitab Al-Mursikah, apa tuh? Burkatul Mursikah, dia menyatakan bahwa menurut analisa saya Ubaid itu adalah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir katanya. Nah, saya punya data di sini terakhir, kitab yang menjadi rujukan bersanad daripada jalur Ba'alawi itu nggak ada lain, cuma satu, yaitu Syamsul Zahirah. Jadi kitab Syamsul Zahirah itu dituliskan oleh orang 3 dan kemudian dilanjutkan oleh yang dari datang ke Aceh terus tinggal hijrah di Palembang. Nah, singkat cerita itu, adapun manuskrip yang dimiliki oleh teman-teman, oleh saudaraku yang ada di keluarga Sultan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati, dengan mengklaim kepada Ba'alawi, monggo silahkan.
tetapi secara ilmiah Anda senasib dengan Pak Alawi. Ya, tapi kalau tidak, ya mari kita cross check dengan ilmiah ke jalur manakah Gunung Jati ini masuk. Karena ini yang menjadi masalah, kita yakin dan sepakat ulama bahwa Wali Songo itu adalah zuriyah Rasul, betul? Ya kan? Cuma dari mana nanti jalannya? Ya seperti kakek saya ulas sikit ya, boleh ya? Sikit aja, cuma 5 menit lagi, nggak lama. Saya punya kakek Said Ahmad Al-Kusashi. Ya. Ikhtilaf dia punya isbat nasab. Satu ahli ilmu mengatakan jalur Imam Zaid. Ya. As-Said di Kufah Said. Disalib pula, aduh. Sedih kali itu. Yang kedua jalur Imam Ja'far As-Sadiq punya anak Imam Muhammad, ya, punya anak Imam Ahmad Asy-Sya'rani. Jadi ya, jadi ketemunya dari Imam Ahmad Asy-Sya'rani. Itu jalur. Boleh berbeda. Sekarang saya mau ngambil mana? Saya suka ngambil Imam Zaid. Sah aja, ada data. Gitu kan? Oh, saya kuliah yang lebih ngetren itu pakai kitab Mutabar yang dulu-dulu Imam Sya'rani. Sahaja yang jelas saya dari kesepakatan mau dari Ahmad Asy-Sya'rani ke mau dari Imam Zaid, saya tetap cucunya Imam Husain. Gitu loh. Mau terserah mau dari mana, saya bisa membuktikan itu. Nah, kalau Ba'alawi diklaim Ubaidillah rungkat, tapi ada jalur lain yang mantap, yang sah sanadnya, monggo kayak Hanan menyatakan dari Bani Hadid, ya tuh masyar. Enggak terserah. Kalaupun nggak bicara yang lain, yang Al-Haddad itu dianggap Abdullah bin Ali Al-Haddad, marga Al-Haddad, yang masuk ke jalur itu, ya kan? Syaratnya cuma satu. Maukah Robitah Ba'alawi meyakini dulu statement yang antum sampaikan dari manuskrip itu? Kalau Ba'alawi bilang hari ini gua rungkat dari Ubaidillah masuk ke jalur Jadid misalkan, ya kan? Baru kita bahas itu. Yang penting statementnya keluar dulu, gitu loh. Berarti buku-buku yang udah keluar copot-copot dulu, baru robah, baru kita diskusikan lagi. Lanjut. Oke, nah. Saya udah serak nih, tapi udah cukup lah. Udah cukup, insya Allah nanti bisa setelah istirahat kita diskusi lah ya. Sekalian itu tadi tentang Samsudoniro yang dijadikan patokan berjalur ke Wali Songo itu narasumbernya dari mana atau bagaimana itu. Saya nggak berbicara masalah Vanderberg ya. Nggak. Jadi gini. Kita juga jangan jangan alergi. Vanderberg kayak ini ilmiah ya. Orang ilmiah tuh nggak ada mikir lu agamanya apa yang menyeriwayatkan apa segala, yang penting sesuai mutabik nggak dengan hak. Lah kalau kayak gitu nggak usah pakai munjid. Munjid bukan orang Islam. Maka muncul menawir itu gara-gara supaya nggak laku munjid kan gitu. Tapi intinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Syamsul Zahirah itu pengarang 3, yaitu Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur. Kedua, Syekh Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Saya nggak pakai lagi Habib, dia udah pakai Syekh karena bukan saya dia. Yang ketiga, Syekh Salman bin Sa'id Baghaus. Itu 3. Jadi jadilah Syamsul Zahirah. Nah, kitab yang selain Syamsul Zahirah yang menjadi rujukan mutlak awal pertama Syamsul Zahirah itu penulisnya Said Ali atau Syekh Ali bin Muhammad bin Harun Junaid Al-Junaid. Nah itu. Jadi barulah muncul kitab-kitab yang lain yang menukil dari ini semua. Jadi patokannya di situ semua. Jadi Syamsul Zahirah jilidnya banyak loh. Lebih banyak dari kitab-kitab lain. Kalau nggak salah saya 17 jilid. Itu karena dituliskan berkesinambungan. Gitu. Jadi Wali Songo tidak ada keturunannya di Syamsul Zahirah. Ditulis Abdul Malik ada sampai apa? Abdullah. Terus Abdullah ini punya anak
kawin sama perempuan, perempuan kawin sama lanang dengan bukan jalurnya sehingga dikatakan putus. Wali Songo ke atas betul, tapi Wali Songo ke bawah rungkat, gitu bahasanya. Nah, disinilah yang menjadi kalau sampeyan masih berpegang kepada Azmat Khan atau berpegang kepada Jarul Ubaidillah, sampeyan ditolak dari dua arah. Ya, ditolak dari Robitoh Alawi, Pak Alawi ditolak dari ya analisa kita juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa sekalian, apa yang saya sampaikan ini adalah lebih kepada mencari celah-celah yang sekiranya dapat kita telaah ulang. Bukan hanya saya, tetapi mungkin juga Anda tertarik untuk menelaah secara lebih lanjut, sehingga ulasan-ulasan seperti ini bukan hanya dijadikan bahan olok-olokan, bahkan nyenyerandangan ke sana, lebih kepada kita mencoba meruntut, mengkaji dan mencari sumber-sumber pembanding agar menjadi telaah ilmiah. Harapan saya sih ke sana, mudah-mudahan bisa salah pahami. Demikian, mudah-mudahan kita semua tercerahkan dari berbagai hal yang kita simak, yang kita lihat dengan nalar ilmiah. Mohon maaf jika ada yang keliru. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.